Selamat malam semuanya teman-teman yang ada di rumah. Hari ini kita akan memulai ibadah PA gabungan kita yang dilaksanakan secara online. Kita akan memulai acara, pertama sekali kita akan menyanyikan lagu pujian. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, manalah yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, manalah yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sebelum kita mulai acara kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami akan memulai acara ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai dari awal sampai akhir. Terpuji namamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya kita bernyanyi karena salib. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu
Selanjutnya pembacaan ayat harian. Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Kita lanjut bernyanyi dari Kidung Jemaat 26. Kita berdoa. Puji dan syukur Bapa kami panjatkan pada malam hari ini, karena Engkau masih berikan kami napas kehidupan. Yang kelima kita dengarkan khotbah Yesaya 25 ayat 1-9. Dari Resort KBP Rogate berkumpul mengadakan PA malam ini. Sudah kami naikkan lagu-lagu pujian. Biarlah Bapa memimpin acara ini dari awal hingga akhir. Demikian juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar firman yang taburkan akan menguatkan kami dalam melakukan segala kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu senantiasa. Amin. Salam. Shalom. Shalom. Pada malam hari ini, tema yang diambil dari Yesaya 25 ayat 1-9 tentang upah dari kesetiaan. Saya akan bacakan. Ucapan syukur karena musuh sudah musnah. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu.
Sebab engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu suatu bangsa yang kuat akan memuliakan engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah, sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Seperti panas terik di tempat kering, kegaduhan orang-orang luar kau diamkan. Seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan, demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Kemudian ayat 6, keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion, Tuhan semesta alam akan menyediakan. Di gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa, suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, marilah kita bersorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang ditiadakannya. Demikian firman Tuhan. Mungkin ada beberapa ayat yang akan Amang sampaikan. Kalau di Yesaya 25 ayat 4, itu kita lihat di situ ada perkataan pengungsian. Nah, di situ pengungsian bagi orang lemah. Nah, di sini Allah yang adil itu akan menawarkan perlindungan kepada yang seperti di sini. Orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Jadi, Allah yang adil itu akan menawarkan perlindungan kepada yang tadi Amang sampaikannya, pengungsian bagi orang yang lemah. Kemudian di ayat 6 ada perkataan Gunung Sion, anggur. Nah, di sini Tuhan akan menggelar pesta perjamuan bagi bangsa-bangsa. Nah, Sion itu mewakili umat Allah dan tempat Allah tinggal di antara umatnya. Tempat itu, kalau tempat tinggal bagi umatnya, itu adalah sumber berkat-berkat Tuhan kepada umatnya. Itu dia. Kalau dibaca dari terjemahannya Alkitab, kemudian kalau Yesaya 25 ayat 7 dan 8, kita bisa lihat di situ ada kata mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan meniadakan maut, air mata. Nah, kalau istilah Ibrani yang Amang lihat di terjemahannya yang diterjemahkan jadi kain perkabungan. Kain perkabungan lebih umum itu berarti sebagai selubung atau penutup. Jadi ini dapat mengacu pada pakaian yang dikenakan orang yang sedang berkabung. Pakaian yang dikenakan orang pada saat berkabung atau juga potongan kain kapan. Jadi jika umat mengenakan kain perkabungan, itu berarti Israel telah dikalahkan oleh bangsa-bangsa. Israel telah dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain. Dan gambaran Allah ini menyingkapkan, kain penutup ini menyatakan juga bahwa Allah menghidupkan kembali dari kematian. Maksudnya di sini mungkin dia sudah mempunyai beban. Jadi di sini dia ditiadakan air mata. Jadi nggak ada lagi air mata kesedihan karena kekalahan, tapi ditiadakan. Itu dikatakan di sini. Jadi sedikit tentang firman ini, tadi yang udah Amang jelaskan sedikit. Kemudian
nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini memperlihatkan bagaimana Allah itu akan tampil menjadi hakim yang adil atas seluruh kehidupan ini dan akan mengadakan suatu perjamuan besar bagi umat Allah yang layak masuk ke dalam perjamuan itu, yang mana seluruh bangsa bisa mendapatkan hak yang sama. Tapi bagi yang layak masuk dalam perjamuan itu, kita bisa lihat di ayat 6, Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Jadi semua orang, segala bangsa-bangsa bisa masuk dalam perjamuan itu. Tapi Tuhan memiliki rancangannya yang ajaib, yang telah ada sejak lama, yaitu kerajaan Allah yang kekal. Segala kemegahan dan kemasyhuran kota-kota yang diperbuat manusia pada akhirnya akan lenyap, dan semua akan melihat kemuliaan daripada Tuhan. Nah, dalam nubuatan ini digambarkan bahwa Allah telah menyediakan tempat bagi orang-orang yang diselamatkan, yaitu Gunung Sion. Apa itu? Yakni tempat Allah yang kudus. Nah, tadi kan Amang sudah sampaikan di situ akan ada perjamuan besar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur tua yang disaring endapannya. Berarti ada sukacita yang begitu besar. Coba kalau kita bayangkan ada perjamuan besar. Nggak mungkin kalau ada perjamuan besar di situ orang kelihatan mukanya sedih, muram. Kalau namanya ada perjamuan besar, kalau ada pesta, pasti semua kelihatan gembira. Ya kan? Apalagi akan bersantap dengan masakan yang enak-enak. Semua pada gembira. Berarti ada sukacita di situ. Nah, semua air mata kesedihan atau air mata maut akan ditiadakan. Yang terbesar dari segalanya itu, kita akan melihat kemuliaan Allah. Ketika Allah membuka tudung atau penutup kemuliaannya, sehingga orang yang ada dalam perjamuan itu berkata, sesungguhnya inilah Allah yang kita nanti-nantikan. Inilah Allah yang kita nanti-nantikan. Itu ayat 9 tadi. Dan dalam pengajaran Tuhan Yesus, itu hampir sebagian dia menyampaikan tentang kerajaan sorga beserta perumpamaan-perumpamaannya. Ya, tentang kerajaan sorga beserta perumpamaannya. Itu kita baca dari perjanjian baru ya. Tuhan Yesus telah menyatakan berita keselamatan itu kepada dunia supaya setiap orang yang percaya melakukan pengajarannya. Dia akan memperoleh keselamatan dari Tuhan. Jadi, gimana kita bisa melakukan pengajarannya? Coba Amang tanya. Kalau kita masih terikat dengan keduniaan ini, contohnya, kamu itu cinta dengan harta, atau lebih cinta dengan pekerjaan, atau keegoan kamu lebih kamu utamakan daripada melakukan perintah Allah, pasti akan sulit masuk kerajaan sorga. Nah, kalau kita lihat di Markus 10 ayat 39 dikatakan, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi, kalau kamu mempertahankan nyawamu bukan untuk Tuhan, hanya untuk dirimu sendiri, nggak akan mungkin, pasti akan kehilangan. Tapi kalau kamu untuk kerajaan surga, maksudnya untuk kesetiaanmu kepada Tuhan sampai kamu ini bisa meninggal atau apa gitu ya, itu berbeda. Kehilangan nyawa karena untuk suatu melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya mungkin kita bisa lihatlah sekarang ini kan kalau bom terjadi di gereja-gereja itu kan dia kehilangan nyawanya kan karena Tuhan. Ya kan? Atau mungkin mereka yang mengabarkan pekabaran Injil ya yang dulu-dulu itu sampai mati. Nah, itu kan dia kan untuk nama Tuhan. Nah, jadi dikatakan dalam Markus 10 ayat 39,
barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Jadi nyawanya itu kehilangan karena apa? Yaitu untuk, tadi seperti yang Bang bilang, untuk pekerjaan pekabaran Injil, atau untuk mempertahankan imannya, itu nggak apa-apa. Dia akan peroleh berkat. Atau di dalam Matius 6 ayat 24, tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Apa mungkin kalau kamu mengabdi kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, tapi kamu juga masih melakukan percaya sama dunia-dunia gelap? Ya kan, berarti kan nggak setia. Sementara dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Ya kalau kamu udah percaya kepada Tuhan Yesus, jangan lagi percaya sama dunia-dunia kegelapan. Atau mungkin kalau kamu udah percaya kepada Tuhan, jangan kamu lebih cinta kepada harta. Bukan Amang katakan harta itu nggak penting. Pekerjaan itu nggak penting. Tapi janganlah karena itu kamu tidak meninggalkan Tuhan. Atau mau menikah dengan orang yang mengakibatkan kamu meninggalkan Tuhan. Atau kamu mau jadi pejabat atau dapat pekerjaan, kamu tinggalkan Tuhan. Jadi kan setiap manusia yang masih terikat dengan keinginan duniawi, itu sulit masuk kerajaan sorga. Sulit. Nah, jadi kan di sini upah dari kesetiaan itu yang diambil tadi. Nah, jadi kalau kita lihat di situ, ternyata Tuhan itu tempat pengungsian bagi orang lemah. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, coba kita sampaikannya kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Dibandingkan kalau kamu cerita kepada teman kamu, malah mungkin nanti dia, mending kalau dia temanmu itu nggak nyampaikan ke orang lain permasalahan kamu. Tapi kan nggak ada solusinya. Tapi kalau kamu sampaikan kepada Tuhan, dia dengar. Dan juga dia akan berikan jawaban. Jawabannya bisa nggak cepat. Bukan hari itu, bisa juga menunggu dulu. Atau mungkin jawabannya yang belum tentu yang seperti kita pikirkan. Tapi kita percaya bahwa selama kita setia, dia akan berikan jawaban yang terbaik buat kita. Itu yang harus kita aminkan. Nah, itu kan yang kita harus ingat, upah dari kesetiaan. Ternyata Tuhan itu adalah tempat pengungsian bagi kita mempunyai yang saat orang-orang lemah yang mengandalkan Tuhan. Juga di sini dikatakan di ayat 5, seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering, kegaduhan orang-orang luar kau diamkan. Jadi kalau ada banyak musuh-musuh dari luar, Tuhan akan bekerja, akan mendiamkan. Ya kan? Panas teriknya ditiadakan oleh naungan awan, demikian nyanyian orang-orang yang gagah sombong akan ditiadakan. Jadi kalau lawan-lawan yang mungkin kamu pikir tidak mampu kamu atasi, ternyata Tuhan bekerja. Jadi kita itu harus benar setia dan mengandalkan Tuhan. Kalau kita lihat di ayat 4 dan ayat 5. Dan kemudian ayat 6, dia akan sediakan gunung-gunung Sion bagi segala bangsa, suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk. Coba, berarti disediakannya sesuatu yang kita tidak pikirkan. Dia akan sediakan, dan juga Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan. Seperti yang Mang bilang, mungkin tangis air mata kamu, dia akan dengarkan. Dia akan memberikan penggantinya, sukacita. Nah itu, jadi itu ini upah dari kesetiaan itu. Jadi selama kamu diberikan waktu, coba tetap setia kepada Tuhan. Setia dalam melayani kepada Tuhan. Juga kalau nanti sudah berumah tangga, setia kepada pasanganmu. Ya, mengasihi anak-anak. Coba, kalau kamu ingat, kalau tujuan kita diciptakan itu kan adalah untuk beranak bercucu kan. Tapi tahu nggak kamu apa? Tahu nggak kita, setiap orang tahu nggak kalau kita akan diciptakan oleh Tuhan? Kenapa? Tahu nggak kira-kira? Kalau tujuannya kita tahu untuk beranak cucu, kita baca di Kejadian. Tapi
Apa kira-kira kenapa Tuhan ciptakan satu persatu? Coba, itu karena apa? Karena kasih, coba kan karena kasihnya kepada kita diciptakan. Ya, karena karena cinta kasih dari Bapak dan Mama sehingga kita lahir. Ya kan? Makanya perkawinan Kristen itu kan karena cinta. Makanya lahir anaknya. Itu kan semua tuh karena kasih. Jadi kita pun udah dikasih lahir di dunia ini karena kasih Tuhan. Kita harus membuktikan bahwa kita juga harus mengasihi sesama. Jadi upah dari setia, kalau katakan bahwa kamu mengasihi Tuhan, setia kepadanya, jangan sampai kamu tinggalkan. Jangan sampai kamu tinggalkan dia apapun permasalahan kamu. Tadi kan di situ kalau dengarkan, dia akan berikan perlindungan kepada kamu. Dia juga akan kegaduhan-kegaduhan orang akan didiamkannya, orang yang akan melawan kita akan didiamkan. Coba begitu banyak perlindungannya. Dan tangis yang tadi kamu tangisnya begitu duka yang kamu alami akan diberikan menjadi sukacita. Jadi itulah upah bagi orang-orang yang setia. Dia tidak akan pernah ditinggalkan. Seperti yang pernah Amang sampaikan bahwa sampai memutih rambut kita sampai kita ini umur kita nggak tahu, Tuhan tetap menggendong kita. Jadi coba asal kita tetap setia, jangan sampai belok ke kiri, belok ke kanan. Tadi seperti Amang katakan, kalau ingat tadi di Matius 6 ayat 24 tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada Tuhan. Jadi nggak mungkin, nggak ada ceritanya kamu itu percaya kepada Tuhan tapi kamu masih mengandalkan dunia gelap. Ya, nggak pernah. Jadi kalau kamu katakan percaya kepada Tuhan ya tetap imani bahwa kamu tidak akan menderita walaupun selama hidup kita ini kita banyak permasalahan tapi kita dimampukan. Semua kalian pasti dimampukan. Kalau kita berpikir satu persatu tiap hari apa? Gitu kamu bangun pagi. Itu yang berkat yang terutama ya. Besok pagi. Coba kalau ada orang besok pagi tadinya ngobrol-ngobrol, besok pagi udah nggak ada lagi. Coba kalau besok kita dibangunkan, itu kan suatu berkat yang ini ya, yang terbesar. Masih diberikan waktu untuk melayani, masih membuat yang terbaik. Masih diberikan waktu untuk membuat buktikan mengasihi orang tua. Yaitu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi orang tua, bisa mengasihi sesama kita, bisa memberikan menjadi berkat bagi orang lain. Coba kalau besok, ya maaf aja, nggak dibangunkan lagi. Anugerah yang terbesar kalau kamu bisa dibangunkan. Tiap pagi bisa melihat matahari. Ya, kita butuh, seperti yang Amang bilang, harta itu perlu. Nama itu perlu. Tapi coba, apa gunanya kalau besok-besok kalau udah hartanya banyak, tapi besok-besok udah nggak dibangun lagi. Ya udah sampai, itulah batas dia. Kan jadi, tetaplah setia apapun permasalahan kamu, yang imani bahwa Tuhan menjadi tempat perlindungan bagi orang lemah, dia akan menjadi benteng bagi kehidupan kita, akan dihalaunya semua panas terik atau apapun juga orang-orang sombong kepada kamu, akan dilawannya. Kemudian tangismu untuk dia akan dijadikan sukacita. Kamu akan diundang dalam perjamuan yang sukacita. Jadi itu ya diingatkannya. Amin. Oke, demikian. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita dalam melangkah hari-hari kita dan dalam segala kegiatan pelayanan. Kita berdoa. Bapa yang bertata di surga, terima kasih buat firman yang telah kami dengarkan pada hari ini. Biarlah ini firman ini menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah dalam setiap harinya, baik dalam segala pekerjaan, pendidikan kami, atau dalam setiap pelayanan kami. Biarlah kami hanya bergantung kepadamu saja, tidak mengandalkan kemampuan kami, tapi kami percaya asalkan kami setia kepadamu dan melakukan pekerjaan yang menjadi bagian kami, tapi kami percaya Bapa akan memberkati setiap pekerjaan yang kami lakukan dan apa yang kami rencanakan. Berkati setiap kegiatan dari Remaja dan Apostol Bulung, Seresot, AKBP Rogate ini. Berkati mereka yang sudah bekerja
tambah-tambahkan rezeki bagi mereka, demikian juga bagi mereka yang kuliah, biar selalu Bapak memberikan kemampuan bagi mereka untuk bisa menyelesaikan studinya dengan baik. Demikian juga bagi mereka yang mencari pekerjaan, kami tahu di saat-saat sekarang ini sulit mencari pekerjaan, tapi kami percaya Bapak akan memberikan jawaban dan memberikan solusi untuk setiap permasalahan yang kami hadapi. Kau bukakan setiap lapangan pekerjaan bagi setiap naposo yang mencari pekerjaan. Demikian juga bagi remaja yang mungkin yang sudah mengikuti ujian UTBK untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri atau sekolah lain, sekolah kedinasan, kami percaya Bapak juga memberkati mereka dan memampukan mereka untuk bisa lulus masuk ke perguruan tinggi yang mereka idam-idamkan. Demikian juga bagi mereka yang masih studi dalam tingkat SLTA, kami percaya Bapak juga memberikan semangat bagi mereka untuk bisa mengikuti ujian di bulan-bulan Juni mungkin, agar mereka bisa juga naik kelas dengan nilai yang baik. Ya Bapak, kami menyadari di saat-saat COVID ini banyak kesulitan yang kami hadapi bagi orang tua kami, dan juga banyak orang yang menderita sakit, dan juga banyak yang sudah Engkau panggil ya Tuhan. Kami mohon biarlah Bapak menjaga kami satu persatu seluruh jemaat di Resort AKBP Rogate. Jauhkan kami semua dari segala mara bahaya, jauhkan kami semua dari segala tindakan-tindakan kriminal, orang yang membenci kami, atau yang membahayakan kehidupan kami. Kami percaya juga Bapak memberkati Amang Pendeta Sinaga beserta keluarga, demikian juga para halado yang melayani di Resort AKBP Rogate, baik yang ada di Gereja AKBP Rogate, AKBP Philadelphia, dan AKBP Immanuel Kutajaya. Kami percaya Bapak selalu memberkati setiap pelayanan. Demikian juga pelayanan Naposo Bulung dan remaja Engkau berkati. Ya Bapak, kami menyadari banyak dosa yang kami lakukan. Ampuni Bapak, agar tiap menghamba setiap berkat akan Kau berikan kepada kami. Inilah doa permohonan dan seruan kami Bapak, dengar ya Bapak, ke dalam tangan-Mu, kami panjatkan doa kami. Amin. 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 410. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memilih.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami berterima kasih atas berkat dan pernyataan-Mu, sehingga pada kesempatan hari ini kami masih bisa berkumpul di tempat-Mu untuk memuliakan nama-Mu dalam acara kebaktian PA Gabungan Remaja Naposo Bulung SHKBP Rogate. Ya Tuhan, di bulan 6 kami akan melakukan bakti sosial. Semoga bakti sosial yang kami akan laksanakan diberikan kelancaran. Dan untuk remaja Naposo serta orang tua kami, semoga kami diberikan kesehatan dan di setiap aktivitasnya diberkati Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Dan untuk corona semoga cepat berlalu agar kami dapat kembali beraktivitas seperti biasanya dan pulih kembali bumi kita ini. Kami juga memohon padamu ya Bapa, teguhkanlah iman kami, pelayan-Mu, agar bisa melayani ke depannya lebih rajin lagi. Kami juga mohon kepadamu, teguhkanlah iman para pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakilnya, para Menteri dan Wakilnya, untuk terus berjalan di dalam jalan-Mu, untuk terus berusaha sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa kami ini. Ya Tuhan, masih banyak permohonan yang sebenarnya ingin kami sampaikan, namun hanya sebagian saja yang bisa kami ucapkan. Karena Engkau mengetahui apa saja permohonan dari hati kami, semoga Engkau mendengarkan apa yang menjadi permohonan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Kebenaran-Mu
kita akan mengakhiri ibadah kita malam ini. Kita berdoa. Syukur dan terima kasih Bapa buat hari ini Kau berikan kesempatan bagi kami, Naposo dan remaja Seresot AKBP Rogate untuk mengadakan kebaktian di malam hari ini. Biarlah lagu-lagu pujian yang kami naikkan itu hanya untuk memuliakan nama-Mu, dan setiap doa-doa syafaat yang kami sampaikan biarlah Bapa mendengarkannya. Demikian juga firman yang sudah kami dengarkan itu dapat meneguhkan kami untuk lebih setia, dan kami percaya upah dari kesetiaan Kau akan berikan yang terbaik bagi kami, Naposo dan remaja Seresot AKBP Rogate. Biarlah Bapak juga memberkati segala kegiatan kami, setiap pelayanan kami, dan apa yang kami cita-citakan Bapak saja mewujudkan dan memberikan yang terbaik bagi kami. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskan nama-Mu dan nama kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari makan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan dari Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Serahkan kembali kepada MC. Shalom teman-teman semua. Shalom. 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 Shalom.